sore semua dapat petunjuknya. Cinta yang memabukkan. Ketika cinta buta, kita nggak pakai logika, itu hanya membawa penderitaan atau kesengsaraan. Mabuk cinta, mungkin cinta kepada anak-anak. Kita terlalu mencintai anak-anak sehingga ketika anak berbuat salah pun kita nggak tega untuk menghukum. Cinta kepada Tuhan, jika terlalu, terkadang kita itu malah jadi orang yang nggak pakai logika. Contohnya, banyak sekali yang meninggalkan anak istrinya. Untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi anak istrinya itu nggak dikasih makan. Akhirnya apa? Anak istrinya nggak bisa bertahan hidup. Ataupun seperti di daerah perang yang katanya jihad atas nama agama. Tapi anak-anak dan perempuan menjadi korbannya, hidup menderita, hidup penuh dengan kesengsaraan. Jadi ketika kita belajar tentang Tuhan ataupun Sang Pencipta, kita juga perlu pakai logika, juga perlu pakai akal sehat. Agar apa? Agar kita itu membedakan nih, mana yang benar dan mana yang salah. Sama ketika kita itu mabuk cinta sama orang lain mau memperlakukan kita seperti apapun, ketika kita masih cinta, kita oke-oke aja. Mungkin kita kalau pacaran atau punya pasangan hidup sering dipukuli. Ketika kita cinta, kita diem aja. Tapi nanti itu akan menurun ke anak kita. Anak kita juga kita sering pukuli. Itu kenapa? Cinta kalau memabukkan itu malah berbahaya. Jadi ketika kita itu mencintai orang lain, kita juga perlu punya kesadaran diri atau punya logika. Agar apa? Agar sebagai penyeimbang. Cinta itu dari hati, perasaan dengan logika harus seimbang. Nah, kalau cuma pakai perasaan, makanya banyak hidup perempuan itu malah hancur, terlalu pakai perasaan tanpa logika. Tapi juga terlalu pakai logika sehingga hilang perasaan juga salah. Makanya banyak sekali orang jadi kejam, jadi suka membunuh, memutilasi, memperkosa dan sebagainya, karena orang nggak punya perasaan, nggak punya cinta kasih, nggak punya belas kasih pada orang lain. Ketika orang itu hanya mengutamakan kecerdasan otak, logika, tanpa perasaan, tapi terlalu pakai perasaan juga salah. Ini bahkan banyak sekali nih cerita-cerita dari Jawa itu yang malah ngajarin kita jadi orang yang nggak bener. Contohnya nih, ada timun mas, bagaimana kita malah diajarkan untuk menipu. Begitu juga dengan Brawijaya V dengan Raden Fatah, malah kita diajarkan jadi anak yang durhaka hanya karena perbedaan. Itu yang salah. Begitu juga dengan Syekh Subakir dengan Ismoyo Jati, padahal hanya tentang ajaran atau tentang keyakinan. Kalau Islam itu belajar tentang tubuh yang lebih syariat atau menjadi lebih baik lagi pakai tubuh. Tapi kalau Ismoyo Jati atau orang Jawa itu lebih mendalami sisi rohani, sisi spiritual ataupun ilmu jiwa. Agar apa? Agar bisa menaklukkan kelakuan kita yang jahil metakil ya buto cakil. Begitu juga dengan kisahnya Syekh Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo. Kita diajarkan apa? Berbeda agama tapi kita bermusuhan, bahkan sampai hukuman mati. Dan ini satu yang kalau di zaman sekarang kita berpikirnya pakai logika, benar atau salah, itu tentu saja salah. Karena apa? Karena keyakinan ataupun agama itu kita nggak bisa paksakan, karena itu akan berhubungan dengan hati nurani. Dan hati nurani itu hanya Tuhan yang bisa membolak-balikkan, yang bisa ngasih hidayah juga Tuhan. Makanya orang yang kaya raya ataupun orang yang terkenal, bahkan orang yang punya segalanya, belum tentu mendapatkan hidayah. Karena apa? Karena terkadang orang nggak percaya sama Tuhan, ataupun mereka ini
malah dibutakan dengan harta, dibutakan dengan duniawi. Sehingga apa? Sehingga dia nggak tahu asal usulnya. Jangan heran orang yang makin punya banyak harta, makin punya segalanya, terkadang dia malah nggak kenal dirinya. Makanya banyak yang operasi plastik, jadi penyuka sejenis. Itu kenapa? Karena mereka nggak mengenali dirinya sendiri. Dia nggak mengenali Tuhan yang menciptakannya. Jadi agama memang nggak bisa dipaksakan. Begitu juga dengan mungkin sejarah-sejarah ataupun hal-hal yang ada selama ini, kita perlu koreksi lagi. Karena apa? Kadang bertentangan dengan hati nurani kita atau akal sehat kita. Selamat sore dan sampai jumpa.